Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini sering kali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita membuat rencana dengan penuh harapan, tetapi ternyata kenyataan berkata lain. Kadang kita merasa kecewa ketika usaha yang sudah kita lakukan dengan sepenuh tenaga tidak membuahkan hasil. Hidup menjadi jauh lebih indah ketika kita benar-benar percaya pada rencana Allah. Kita tidak lagi hidup dengan penuh kecemasan. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kita tidak lagi takut akan masa depan, sebab kita tahu masa depan kita ada di tangan Allah yang Maha Baik. Allah tidak pernah merugikan hambanya. Allah tidak pernah salah memberi jalan. Allah tidak pernah keliru menentukan takdir. Semua sudah tertulis dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, hati kita menjadi damai. Kita menjalani hari dengan lebih ringan. Kita menghadapi masalah dengan lebih sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini membawa manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pengingat yang menenangkan hati kita semua. Hikmah di balik setiap peristiwa hidup. Hidup ini seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita membuat rencana dengan penuh harapan, tetapi ternyata kenyataan berkata lain. Kadang kita merasa kecewa ketika usaha yang sudah kita lakukan dengan sepenuh tenaga tidak membuahkan hasil. Kita menangis ketika sesuatu yang sangat kita inginkan justru hilang begitu saja. Kita bertanya dalam hati, mengapa hal ini harus terjadi? Kita merasa tidak adil karena sudah berjuang keras, namun akhirnya tetap gagal. Tetapi apakah benar itu semua sia-sia? Sebenarnya tidak, karena setiap kejadian dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Kita hanya manusia yang melihat sebatas hari ini, sementara Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita sampai akhir. Kita hanya tahu apa yang kita mau, tetapi Allah tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Kadang apa yang kita kejar dengan sepenuh hati justru berbahaya bagi jiwa kita. Kadang apa yang kita tangisi karena hilang justru menjadi penyelamat kita di kemudian hari. Semua itu bagian dari kasih sayang Allah. Dia tidak pernah salah menulis takdir. Dia tidak pernah keliru menempatkan kita pada situasi tertentu. Setiap langkah kita selalu dalam pengawasannya. Jika kita percaya pada rencana Allah, maka kita tidak akan terlalu larut dalam kekecewaan. Kita akan lebih mudah menerima setiap kegagalan. Kita akan lebih tenang menghadapi setiap ujian, karena kita tahu ada maksud baik di balik semuanya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kita. Kata-kata ini bukan hanya hiburan, tetapi kenyataan yang sering terbukti dalam hidup. Kita mungkin menyesali sebuah peristiwa hari ini, namun beberapa tahun ke depan kita akan tersenyum karena ternyata itulah jalan terbaik. Berapa kali kita berdoa meminta sesuatu, namun Allah memberi hal lain yang berbeda. Saat itu kita kecewa, tetapi setelah kita lalui, barulah kita sadar bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Dia lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri. Dia lebih tahu masa depan kita daripada semua perkiraan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi jika doa kita dikabulkan. Dia tahu apa yang akan terjadi jika keinginan kita dituruti. Karena itu dia memberi sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Inilah bukti cintanya. Namun sayangnya kita sering salah paham. Kita mengira doa kita tidak didengar. Kita mengira usaha kita tidak dihargai. Padahal Allah sedang merangkai sesuatu yang lebih besar. Terkadang jalannya tidak mudah, tetapi pada akhirnya indah. Inilah yang disebut dengan rencana Allah. Rencana yang sempurna. Rencana yang tidak pernah gagal. Rencana yang selalu membawa kebaikan. Kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu bersabar. Kita hanya perlu yakin bahwa Allah selalu punya maksud baik. Jika hari ini kita terjatuh, itu bukan akhir. Jika hari ini kita gagal, itu bukan kehancuran. Jika hari ini kita kehilangan, itu bukan hukuman. Tetapi itu semua adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih indah. Ingatlah bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan dedaunan yang jatuh pun ada dalam perhitungannya, apalagi hidup kita yang Dia cintai.
Maka jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa ditinggalkan. Allah selalu bersama kita. Dia mendengar setiap doa, Dia melihat setiap air mata, Dia tahu setiap rasa sakit, Dia memahami setiap luka, dan Dia juga yang akan menyembuhkannya. Jika kita mau berserah, hati kita akan tenang. Jika kita mau percaya, hidup kita akan lebih ringan, karena kita tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi kita bergantung pada Allah yang memegang hasil. Inilah rahasia hidup damai, bukan karena kita mendapatkan semua yang kita mau, tetapi karena kita percaya bahwa apapun yang kita dapatkan adalah yang terbaik dari Allah. Maka belajarlah melihat hidup dengan mata iman. Jangan hanya menilai dari apa yang terlihat, tetapi yakinlah ada hal besar yang Allah persiapkan di balik semua yang kita alami. Setiap kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan yang lebih baik. Setiap air mata adalah penyuci hati agar kita semakin dekat dengan Allah. Setiap kehilangan adalah cara Allah memberi ruang untuk sesuatu yang lebih indah. Jika kita memahami ini, maka kita akan lebih kuat menghadapi hidup. Kita akan lebih sabar melewati ujian. Kita akan lebih ikhlas menerima kenyataan. Dan kita akan lebih bahagia menjalani hari. Sebab kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua sesuai dengan rencana kita, tetapi ketika kita percaya penuh pada rencana Allah. Indahnya hidup dalam rencana Allah. Hidup menjadi jauh lebih indah ketika kita benar-benar percaya pada rencana Allah. Kita tidak lagi hidup dengan penuh kecemasan. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kita tidak lagi takut akan masa depan, sebab kita tahu masa depan kita ada di tangan Allah yang Maha Baik. Allah tidak pernah merugikan hamba-Nya. Allah tidak pernah salah memberi jalan. Allah tidak pernah keliru menentukan takdir. Semua sudah tertulis dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, hati kita menjadi damai. Kita menjalani hari dengan lebih ringan. Kita menghadapi masalah dengan lebih sabar. Kita menerima kenyataan dengan lebih ikhlas. Kita tidak lagi menilai hidup dari banyaknya harta atau tingginya jabatan. Kita menilai hidup dari seberapa dekat kita dengan Allah. Kita menemukan kebahagiaan bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari rasa percaya bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Inilah rahasia hidup yang tenang. Inilah rahasia hati yang damai. Inilah rahasia jiwa yang kuat. Semua orang bisa merasakannya jika mereka mau percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya bahwa doa-doa mereka tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa usaha-usaha mereka tidak pernah luput dari catatan Allah. Percaya bahwa setiap air mata yang jatuh dilihat dan dihargai oleh-Nya. Percaya bahwa setiap kegagalan hanyalah jalan menuju keberhasilan yang lebih indah. Percaya bahwa setiap kehilangan hanyalah pintu menuju hadiah yang lebih besar. Inilah keindahan dari hidup dalam rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah. Semua ada waktunya, semua ada maksudnya, semua ada hikmahnya. Jika kita mau menunggu dengan sabar, kita akan melihat betapa sempurnanya rencana Allah. Kadang kita tidak mengerti sekarang, kadang kita merasa bingung, kadang kita merasa sakit. Tetapi suatu hari nanti, kita akan mengerti mengapa semua itu harus terjadi. Kita akan bersyukur atas setiap luka. Kita akan tersenyum atas setiap air mata. Kita akan memuji Allah atas setiap takdir. Karena semuanya membawa kita lebih dekat kepadanya. Hidup dalam rencana Allah membuat kita tidak lagi iri pada orang lain. Kita tidak lagi membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita tidak lagi merasa kurang. Kita tidak lagi merasa tertinggal. Sebab kita tahu setiap orang punya jalan masing-masing. Setiap orang punya waktunya sendiri. Setiap orang punya rezekinya sendiri. Dan semua itu sudah diatur oleh Allah dengan adil. Maka kita hanya perlu fokus pada perjalanan kita sendiri. Fokus untuk terus berusaha. Fokus untuk terus berdoa. Fokus untuk terus memperbaiki diri. Sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dengan cara ini, hati kita akan selalu tenang. Kita akan hidup dengan rasa syukur. Kita akan hidup dengan rasa cukup. Kita akan hidup dengan rasa bahagia. Karena kita percaya bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Dan bersama Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Allah kita selalu memiliki harapan.
Bersama Allah kita tidak akan pernah kecewa. Inilah puncak dari keimanan. Bukan hanya mengucapkan di bibir bahwa kita percaya pada Allah, tetapi benar-benar meyakini dalam hati bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Bukan hanya mengaku tawakal, tetapi benar-benar berserah dalam setiap langkah. Bukan hanya berbicara tentang ikhlas, tetapi benar-benar rela melepas apapun demi ridha Allah. Jika kita sudah sampai pada tahap ini, hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi mudah marah. Kita tidak lagi mudah putus asa. Kita tidak lagi mudah takut. Kita akan menjalani hari dengan senyuman. Kita akan menghadapi masalah dengan kesabaran. Kita akan menerima kenyataan dengan ketenangan. Dan kita akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Percaya pada rencana Allah adalah kunci untuk hidup yang indah. Kunci untuk hati yang damai. Kunci untuk jiwa yang kuat. Maka marilah kita belajar mempercayainya sepenuh hati. Belajar menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Belajar bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Belajar bersabar atas apa yang belum kita dapatkan. Dan belajar ikhlas atas apa yang harus kita lepaskan. Dengan cara ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu yang bergantung pada dunia, tetapi kebahagiaan abadi yang bersumber dari Allah. Pada akhirnya hidup kita bukan tentang mengikuti rencana kita, tetapi tentang mengikuti rencana Allah, karena hanya rencana Allah yang sempurna, hanya rencana Allah yang penuh cinta, hanya rencana Allah yang akan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Maka percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Rencana yang suatu hari nanti akan membuatmu tersenyum dan berkata, Alhamdulillah atas setiap takdir yang Engkau tulis ya Allah. Menemukan ketenangan dengan tawakal. Setiap manusia pasti menginginkan ketenangan hati. Kita berusaha mencarinya melalui banyak hal, entah harta, jabatan, atau pengakuan dari orang lain. Namun seringkali yang kita dapatkan hanyalah kegelisahan. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita merasa kosong. Semakin kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin kita merasa lelah. Inilah tanda bahwa ketenangan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang kita percayai. Dan hanya dengan percaya sepenuhnya kepada Allah, hati kita bisa benar-benar tenang. Tawakal adalah kunci dari ketenangan tersebut. Tawakal berarti bersandar penuh kepada Allah setelah melakukan usaha. Tawakal berarti meyakini bahwa apapun hasilnya pasti baik untuk kita. Tawakal berarti merelakan rencana pribadi kita digantikan oleh rencana Allah yang lebih indah. Banyak orang mengira bahwa tawakal membuat kita pasif, padahal tawakal justru membebaskan kita dari beban yang berlebihan. Kita tetap berusaha, kita tetap berdoa, tetapi kita tidak lagi mengikat kebahagiaan pada hasil. Kita menyerahkan hasil kepada Allah karena Dia lebih tahu apa yang terbaik. Dengan begitu hati kita bebas dari rasa cemas yang tidak perlu. Bukankah sering kita resah menunggu hasil yang belum pasti? Bukankah sering kita gelisah memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita? Bukankah sering kita marah karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Semua kegelisahan itu hilang jika kita benar-benar bertawakal. Karena kita tidak lagi memaksakan kehendak. Kita hanya mengikuti alur yang Allah tentukan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Kita yakin bahwa tidak ada takdir yang salah. Maka hati pun menjadi damai. Tawakal juga membuat kita lebih kuat. Ketika orang lain hancur karena kegagalan, kita tetap tenang. Ketika orang lain panik karena kehilangan, kita tetap sabar. Ketika orang lain menyerah karena ujian, kita tetap teguh. Karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertawakal. Dia tidak akan meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Bahkan Dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah yang harus kita pegang, bahwa siapapun yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebagai tempat bergantung kita. Cukuplah Allah sebagai sumber kekuatan kita. Jika kita sudah merasakan ini, maka kita tidak lagi bergantung pada manusia. Kita tidak lagi bergantung pada harta. Kita tidak lagi bergantung pada jabatan. Kita hanya bergantung pada Allah. Dan bergantung kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan,
karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tawakal juga mengajarkan kita arti ikhlas. Kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan. Kita belajar bersyukur bahkan atas hal yang kecil. Kita belajar melihat kebaikan di balik hal yang menyakitkan. Kita belajar percaya bahwa kegagalan hari ini adalah jalan menuju kesuksesan esok. Kita belajar meyakini bahwa Allah selalu menyiapkan kejutan indah bagi hamba-Nya. Inilah yang membuat hati kita ringan. Inilah yang membuat hidup kita lebih sederhana. Inilah yang membuat langkah kita lebih mantap. Karena kita tahu Allah yang menuntun. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi cemas, kita tidak perlu lagi khawatir. Hidup ini menjadi lebih indah ketika kita melepaskan kontrol dan membiarkan Allah yang mengatur. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, tetapi kita tidak menaruh semua beban di pundak sendiri. Kita meletakkannya di hadapan Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Setiap doa kita pasti didengar, setiap usaha kita pasti dicatat, setiap air mata kita pasti dihargai. Semua akan kembali kepada kita dengan cara terbaik. Jika kita sudah sampai pada keyakinan ini, maka hati kita akan selalu tentram. Bahkan ketika badai kehidupan datang, kita tetap bisa tersenyum. Bahkan ketika dunia terasa runtuh, kita tetap bisa berdiri. Bahkan ketika semua orang meninggalkan, kita tetap merasa ditemani. Karena bersama Allah kita tidak pernah sendirian. Bersama Allah kita selalu cukup. Bersama Allah kita selalu kuat. Maka marilah kita belajar tawakal. Bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi keyakinan di hati. Bukan sekadar teori, tetapi praktik nyata dalam kehidupan. Mulailah dengan berusaha sebaik mungkin. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Katakan pada hati bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Latihlah hati untuk percaya, meski mata belum melihat jawabannya. Latihlah jiwa untuk tenang, meski keadaan belum berubah. Karena yakinlah, Allah tidak akan membiarkan hamba yang bertawakal kecewa. Dan dengan tawakal inilah, kita akan menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Menghadapi kehilangan dengan iman. Kehilangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan merasakannya. Kehilangan bisa berupa orang yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, kesempatan yang kita nantikan, atau impian yang kita perjuangkan. Setiap kehilangan meninggalkan luka. Setiap kehilangan menimbulkan rasa sakit. Kadang kita merasa dunia runtuh ketika sesuatu yang sangat berharga itu diambil dari kita. Kadang kita menangis tanpa henti karena tidak sanggup menerima kenyataan. Kadang kita merasa marah karena tidak siap menghadapi kehilangan tersebut. Tetapi di balik semua rasa sakit itu, ada pelajaran besar. Kehilangan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Segalanya hanya titipan dari Allah. Orang-orang yang kita cintai hanyalah amanah. Harta yang kita miliki hanyalah sementara. Kesehatan, waktu, bahkan kehidupan kita sendiri hanyalah pinjaman, dan setiap pinjaman pasti akan kembali kepada pemiliknya. Ketika kita memahami ini, kita akan lebih mudah menerima kehilangan. Kita tidak lagi berlebihan dalam menggenggam. Kita tidak lagi terlalu melekat pada sesuatu. Kita akan belajar untuk lebih ikhlas. Kehilangan juga mengajarkan kita arti syukur. Betapa sering kita lupa menghargai sesuatu sampai akhirnya hilang. Betapa sering kita abai terhadap orang yang mencintai kita sampai akhirnya pergi. Betapa sering kita menunda untuk berbuat baik sampai akhirnya terlambat. Kehilangan membuka mata kita agar tidak lagi menunda. Kehilangan membuat hati kita lebih lembut. Kehilangan mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen kecil. Kehilangan mendekatkan kita kepada Allah. Karena di saat kita merasa tidak punya apa-apa, kita sadar bahwa satu-satunya yang tidak pernah hilang adalah Allah. Dia yang selalu ada. Dia yang selalu mendengar. Dia yang selalu menemani. Maka jangan biarkan kehilangan menjauhkan kita darinya. Biarkan kehilangan menjadi jalan untuk semakin dekat dengannya. Kehilangan juga melatih kita untuk sabar. Kesabaran bukan hanya menahan emosi, tetapi menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Kesabaran bukan hanya diam, tetapi tetap berprasangka baik kepada Allah. Kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi berusaha tetap berbuat baik, meski hati sedang terluka.
Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Maka, setiap air mata yang kita tahan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap luka yang kita sembunyikan, semuanya dicatat sebagai pahala. Tidak ada yang sia-sia. Semua kehilangan yang kita hadapi akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika kita mampu bersabar, kadang gantinya bukan dalam bentuk yang sama. Kadang gantinya berupa ketenangan hati, kadang gantinya berupa kedewasaan, kadang gantinya berupa kedekatan dengan Allah. Inilah yang membuat kehilangan menjadi tidak lagi menakutkan, karena kita tahu di balik setiap kehilangan ada hadiah dari Allah. Kita hanya perlu bersabar menunggu waktunya. Kehilangan juga mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan. Dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Dunia ini hanyalah persinggahan, tempat di mana kita diuji dengan rasa cinta dan rasa kehilangan. Tempat di mana kita belajar arti ikhlas dan sabar. Tempat di mana kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi rela melepaskan apapun demi Allah. Jika kita mampu menghadapi kehilangan dengan iman, maka hidup kita akan lebih tenang. Kita tidak lagi takut kehilangan. Kita tidak lagi terlalu terikat pada sesuatu. Kita akan lebih fokus pada apa yang kekal, yaitu akhirat. Kita akan lebih sibuk menyiapkan bekal untuk bertemu Allah. Karena pada akhirnya, hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kehilangan adalah cara Allah mengajari kita untuk bersandar penuh kepadanya. Kehilangan adalah jalan agar kita memahami bahwa cinta sejati hanya milik Allah. Kehilangan adalah tanda bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya. Dan jika kita mampu menghadapi kehilangan dengan iman, maka kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk tersenyum lagi, kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang, kekuatan untuk tetap berprasangka baik meski hati pernah hancur. Inilah hikmah dari kehilangan. Ia bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Maka jangan takut kehilangan. Jangan larut dalam kesedihan. Percayalah bahwa setiap kehilangan adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dan Allah tidak pernah merencanakan sesuatu kecuali untuk kebaikan hamba-Nya. Jika hari ini kita merasa hancur karena kehilangan, ingatlah bahwa suatu saat kita akan tersenyum lagi. Jika hari ini kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah selalu ada. Jika hari ini kita merasa hidup tidak adil, ingatlah bahwa keadilan sejati ada di sisi Allah. Maka teruslah berjalan, teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah percaya pada rencana Allah meski hati kita masih terluka. Karena dengan iman, setiap kehilangan bisa berubah menjadi kekuatan. Belajar berserah dalam setiap ujian. Dalam perjalanan hidup, ujian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Setiap orang pasti akan melewatinya, entah dalam bentuk kehilangan, kegagalan, sakit, atau kekecewaan. Ujian datang untuk menguji seberapa kuat iman kita kepada Allah. Kadang kita bertanya mengapa hidup terasa begitu berat. Kadang kita menangis karena tidak sanggup menghadapi kenyataan. Kadang kita merasa putus asa karena seolah tidak ada jalan keluar. Tetapi semua itu justru saat yang tepat untuk belajar berserah diri. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah berarti meletakkan seluruh harapan kepada Allah setelah kita berusaha. Berserah berarti percaya bahwa Allah tahu jalan keluar terbaik. Berserah berarti yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sendiri sudah menjanjikan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Janji ini bukan sekadar kata-kata kosong. Janji ini adalah kepastian dari Sang Maha Kuasa. Namun kita sering lupa. Kita lebih fokus pada masalah daripada pada pertolongan Allah. Kita lebih sibuk mengeluh daripada berdoa. Kita lebih memilih panik daripada tenang. Padahal jika kita berhenti sejenak dan mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih damai. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Setiap ujian adalah undangan dari Allah agar kita mendekat kepadanya. Setiap musibah adalah panggilan agar kita kembali bersandar kepadanya. Jika kita melihat ujian dari sisi ini, maka hidup tidak lagi terasa berat. Kita akan menganggap ujian sebagai tanda cinta Allah. Kita akan melihat kesulitan sebagai jalan untuk naik kelas dalam iman. Kita akan memahami bahwa tanpa ujian, kita tidak akan tumbuh.
seperti pohon yang tumbuh kuat karena diterpa angin, seperti baja yang ditempa api agar semakin kokoh, begitu pula jiwa kita ia ditempa dengan ujian agar semakin tangguh, berserah kepada Allah. Dalam setiap ujian membuat hati kita tenang. Kita tidak lagi terburu-buru menginginkan hasil. Kita tidak lagi terlalu takut dengan kegagalan. Kita tidak lagi merasa hancur ketika kehilangan. Karena kita tahu semua sudah dalam kendali Allah. Tidak ada yang keluar dari genggamannya. Bahkan air mata yang jatuh pun dihitung sebagai pahala jika kita sabar. Bahkan doa yang terucap di tengah malam pun didengar dengan penuh kasih. Bahkan keluh kesah yang tidak bisa kita ungkapkan pun dipahami oleh Allah. Dia tahu segalanya. Dia melihat segalanya. Dia mendengar segalanya. Maka mengapa kita masih merasa sendiri? Mengapa kita masih merasa ditinggalkan? Mengapa kita masih merasa hidup tidak adil? Padahal Allah selalu ada. Kadang kita hanya perlu diam dan pasrah. Kadang kita hanya perlu percaya dan tenang. Kadang kita hanya perlu menyerahkan segalanya kepada Allah. Inilah rahasia kebahagiaan sejati. Bukan ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika kita tetap tenang di tengah masalah karena yakin pada Allah. Ujian tidak akan selamanya. Ujian hanya sementara. Sama seperti malam yang berganti pagi, sama seperti musim hujan yang berganti kemarau. Semua akan berlalu. Yang tersisa adalah bagaimana kita bersikap. Jika kita bersabar, maka pahala besar menanti. Jika kita ridha, maka ketenangan hati akan kita rasakan. Jika kita berserah, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak terduga. Berapa banyak orang yang merasa sudah di ujung jalan, tetapi tiba-tiba Allah membuka jalan baru. Berapa banyak orang yang merasa sudah kalah, tetapi Allah justru memberi kemenangan dengan cara yang tidak disangka. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya hancur, tetapi Allah menjadikannya awal dari kehidupan yang lebih baik. Semua ini terjadi ketika kita percaya pada rencana Allah. Berserah bukan berarti diam tanpa usaha. Berserah berarti berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berserah berarti ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah. Berserah berarti yakin bahwa apa yang Allah pilihkan pasti yang terbaik. Jika kita memegang prinsip ini, maka tidak ada ujian yang terlalu berat. Tidak ada kesedihan yang tidak bisa ditanggung. Tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Karena kita tidak lagi menghadapinya sendirian, kita menghadapinya bersama Allah. Dan bersama Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Jadi jangan biarkan ujian menjauhkan kita dari Allah. Biarkan ujian mendekatkan kita kepada Allah. Jangan biarkan kesulitan membuat kita putus asa. Biarkan kesulitan membuat kita semakin kuat. Jangan biarkan kehilangan membuat kita hancur. Biarkan kehilangan mengajarkan kita arti syukur. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Rencana yang tidak pernah salah. Rencana yang selalu mendidik kita menjadi lebih baik. Rencana yang akan menuntun kita menuju kebahagiaan sejati. Jika hari ini kita diuji, yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Jika hari ini kita merasa lemah, yakinlah bahwa Allah sedang menguatkan kita. Jika hari ini kita merasa jatuh, yakinlah bahwa Allah sedang mengajarkan kita cara bangkit. Karena ujian adalah tanda bahwa Allah peduli. Dia ingin kita naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Dia ingin kita lebih dekat dengannya. Dia ingin kita semakin mengenal makna tawakal. Dan pada akhirnya, berserah dalam setiap ujian akan membuat hidup kita penuh ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak rencana yang kita buat, tetapi tentang seberapa kuat kita percaya pada rencana Allah. Maka, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Allah, kami titipkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Jika hati kami lemah, kuatkanlah dengan cintamu. Jika langkah kami goyah, teguhkanlah dengan bimbinganmu. Jika kami lalai, kembalikanlah kami kepadamu dengan penuh kasih sayangmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu ikhlas menerima takdirmu, sabar dalam ujianmu, bersyukur atas nikmatmu, dan ridha dengan semua ketentuanmu. Ya Allah, tuntunlah kami untuk selalu percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik, meski hati kami belum mampu memahami saat ini. Lapangkanlah dada kami, tenangkanlah jiwa kami,
dan jadikanlah setiap langkah kami menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menuntun langkah kita, dan menguatkan iman kita dalam setiap takdirnya.